mengejutkan. Egyanus Kogoya mengadu ke Amerika Serikat. Tuding TNI lepas bom di markas KKB di Nduga. Melansir dari poskupang.com, setelah petinggi KKB ditangkap dan ditembak mati TNI Polri, Panglima KKB Papua di Nduga, Egyanus Kogoya seakan meradang. Egyanus Kogoya langsung mengadukan masalah tersebut ke PBB dan Amerika Serikat. Melalui juru bicara KKB Papua, Sebisambom, dalam pengaduan Egyanus Kogoya menuduh TNI Polri telah mengobrak-abrik markas KKB yang ada di Kabupaten Nduga. Adapun tindakan yang dilakukan TNI Polri di markas KKB Papua di Nduga, yakni melepas sejumlah bom di tempat tersebut. Egyanus Kogoya mengatakan bahwa ada serangan bom salah satu markas KKB yang ada di wilayah Kabupaten Nduga. Atas pengaduan tersebut, juru bicara KKB Papua, Sebisambom, pun melanjutkan laporan tersebut ke KKB, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya di Eropa. Dalam laporannya, Sebisambom mengatakan bahwa bom tersebut meledakkan markas Egyanus Kogoya pada Kamis 31 Maret 2022. Sebisambom mengungkapkan bahwa ia mendapat laporan tersebut langsung dari Panglima KKB Papua, Egyanus Kogoya. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya menuduh TNI Polri melepaskan 20 bom mortir di wilayah Kabupaten Nduga sejak Selasa 29 Maret 2022. Militer dan polisi Indonesia telah melakukan tembakan bom mortir ke arah markas, tulis Egyanus Kogoya. Dalam pesannya, Egyanus Kogoya juga mengadu ke PBB dan negara superpower Amerika Serikat. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya meminta seluruh dunia untuk memantau situasi terkini soal konflik di Papua. Kepada PBB, juga kepada pemerintah Australia, pemerintah Amerika, pemerintah negara-negara Uni Eropa, Afrika, Asia, dan Pasifik, serta kepada semua pendukung Papua Merdeka di seluruh dunia, mohon pantauan situasi terkini di wilayah konflik bersenjata di Papua, dan lebih khusus wilayah Ndugama, kata Egyanus Kogoya. Meski menuduh TNI Polri seperti itu dan mengadukan hal itu untuk mencari simpati, namun pentolan KKB Papua yang paling dicari tersebut mengaku tak tahu jenis bom apa yang telah ditembakkan ke markasnya. Akan tetapi, kata Egyanus Kogoya, ledakan bom yang dilempar TNI Polri itu telah membuat warga sipil kaget dan ketakutan. Jenis bom atau senjata yang mereka TNI Polri pakai ini jenis apa kami tidak tahu. Karena kali ini kami melihat kena rumah langsung meledak dan rumah-rumah terbakar habis, katanya. Alito Kogoya tewas ditembak. Baru-baru ini, salah satu sosok penting di KKB, yakni Alito Kogoya, ditembak mati oleh TNI Polri. TNI Polri terpaksa menembak bersangkutan karena secara diam-diam dia memata-matai pos keamanan yang ada di Kago Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Dari informasi yang berkembang, Alito Kogoya, 35 tahun, merupakan anggota KKB di Kabupaten Puncak yang mengemban posisi strategis di KKB. Saat ditembak mati, Alito Kogoya sedang berada di sekitar 200 meter dari pos keamanan di Kago. Ketika mengintai pos keamanan tersebut, Alito Kogoya membawa senjata api dengan 2 butir peluru, juga sebuah handphone. Atas penembakan orang penting di KKB Papua itulah Panglima KKB Papua di Nduga, Egyanus Kogoya, langsung mengadukan itu ke dunia internasional. Tentang tindakan tegas TNI Polri atas kelompok kriminal bersenjata itu, Kapolda Papua, Irjen Metus Devakri mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 3 April 2022. Tindakan tegas itu dilakukan oleh Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Alito Kogoya yang telah bergabung dengan Kalena Telenggen di Ilaga, ditembak lantaran melawan petugas saat ditangkap pada Minggu. Benar ada penembakan yang menewaskan anggota KKB di Ilaga, Minggu, kata Fakri melansir Kompas.com, Senin 4 April 2022. Fakri menyebut Alito Kogoya merupakan anggota KKB Kuyage.
sepucuk senjata api jenis FN46 AK dengan nomor seri IA 1520077 yang berisi 2 butir peluru di dalam magazin turut disita dari tangan Alito Kogoya. Barang bukti tersebut lalu diamankan di Polres Puncak. Sementara jenazah Alito Kogoya dievakuasi ke Puskesmas Ilaga. Fakiri mengatakan senjata api yang dibawa Alito Kogoya berasal dari Undius Kogoya. Undius Kogoya sendiri dikenal sering melancarkan teror di Puncak Jaya hingga Intan Jaya. Ali Kogoya diketahui bergabung dengan Klenak Trenggen di Ilaga, Kabupaten Puncak. Tembaki pesawat sipil di Bandara Kenyam, KKB Papua, tebar ancaman. Nduga, inews.id, kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua kembali berulah. Mereka menembaki pesawat sipil Sam Air di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Selasa, 7 Juni 2022. Memang benar ada penembakan terhadap pesawat Sam Air sekitar pukul 10.15 WIT, kata Kapolres Nduga, AKBP Komang. Tak hanya menembak pesawat sipil, KKB juga menebar ancaman melalui video. Dalam video yang diterima iNews, KKB Papua menyampaikan pernyataan provokatif sambil menenteng berbagai jenis senjata api. Mereka menyatakan telah mengibarkan bendera bintang fajar di lapangan terbang Kenyam dan menentang aparat TNI Polri berperang. Di antara kelompok separatis itu terdapat salah satu komandan KKB Papua, Eganus Kogoya.